Pak Anies bisa dibatalkan. Wah, ojo lah. Kabar baru. Ayo, cunduk laris. Ini katanya Pak Anies belum tentu maju ini. Katanya belum pasti ini kabar terakhir ini. Dan belum tentu. Dan malah bisa batal ini jadi calon gubernur. Wah, piye no. Itu kata bangsa loh, bukan katanya Om Bengawan loh. Tahu toh, bangsa itu siapa? Itu politisi Nasdem. Masih muda, crazy rich, dan pasti yang ganteng. Ya, namanya wong sugih, apa-apa keragatan. Mesti bagus, bener, bangsa Roni. Yang saya maksud. Ya alasannya apalagi bila bukan menyebut jika politik itu dinamis. Yang magang rekomendasi belum tentu didaftarkan, itu kata mereka. Kata bangsa itu tadi. Termasuk soal rekomendasi ke Pak Anies. Bangsa ini katakan belum lihat surat rekomendasinya. Ini jangan terlalu pede. Megang rekomendasi lalu tahu-tahu enggak didaftarkan. Tiwas dandan rada mangkat itu. Kayak lagune Waljinah wae. Lah ini Om Bengawan sampai gak mudeng, orang ngerti nih. Lah kok kayak gini tuh politik Indonesia ini. Lama-lama mboh ini. Pak Anies tuh di DKI itu elektabilitasnya paling dhuwur loh. Mantan gubernur incumbent itu nanti kalau maju. Baru aja nyapres suaranya juga lumayan. PKS yang rekomendasi dia juga menang di pemilu Jakarta kemarin. 2017. Apa ini tandanya ada yang goyang-goyang Nasdem lagi? Dirok gitu. Nah sekelas bangsa kok nggak mungkin bicara sembarangan, ngawur ya nggak mungkin. Dia ngomong gitu itu setidaknya mengandung dua unsur. Pertama unsur warning atau peringatan. Peringatan ke siapa? Gitu loh. Ya bisa ke partainya. Ke kandidatnya juga bisa. Lah ngapain butuh diperingatkan oleh bangsa? Ya ada sesuatu yang membahayakan. Yang bisa berdampak buruk, bisa berdampak elek itu kalau bahasa Jawanya itu. Faktor kedua, kata bangsa ini, ada yang nawarin permen manis. Permen tahu permen itu? Permen yang dari gula itu. Manis itu rasanya. Ke Nasdem. Oh, menggiurkan banget itu. Pokoknya mingin-mingini itu kalau orang maunya itu. Nah, di faktor pertama, emang Pak Anies membahayakan siapa? Sopo sing diancam. Atau Nasdem dukung Pak Anies emang bahaya. Ada sesuatu. Kalau Nasdemnya sih nggak bahaya, termasuk Pak Anies bukan hanya bila mimpin DKI. Bahaya itu justru siapa yang berpotensi dikalahkan Pak Anies di pilkada serentak besok. Jadi intinya kalau Pak Anies maju itu pasti menang gitu loh. Maka membahayakan bagi musuh-musuhnya. Tahu maksud saya? Ya ini membahayakan IKE. Nah berdasarkan pengalaman rentetan pemilu Pilpres 2019 dan 2024. Pilkada serentak 2017 dan 2020. Modelnya begitu. Siapa yang tidak suka dengan kekuatan tertentu sering dihalang-halangi, dijegal, disleding, diseret-seret kasus dan sebagainya. Dan sampai sekarang ya ngono mainnya, kasar. Ya misalnya nih, pas jelang 2017 Pilgub DKI, Pak Ahok diserang isu penistaan agama, sampai masuk penjara. Sehingga kalah sama Pak Anies. Lalu jelang Pilpres 2019, Pak Anies dikira mau maju ke Pilpres sehingga disinggung-singgung soal Formula E. Pas Pilpres tahun ini kembali diungkit-ungkit meneh, dibongkar-bongkar lagi. Janji Pak Anies yang tidak akan berhadapan sama Pak Prabowo waktu itu katanya. Nah sekarang ini, waktu Pak Anies membangun komunikasi sama Pak Ahok, malah kasus masukin, kasus Harun Masiku, itu dibongkar-bongkar meneh, bongkar-bongkar lagi. Dan yang terseret-seret gilirannya Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Nah, dukungan ke Pak Anies yang lumayan gede ini. Lah wong Mbak Puan aja bilang kok. Iya itu ketua DPP PDIP itu. Ada komunikasi ke arah sana. Pak Anies.
Seperti apa kalau PDIP sudah gitu? Ya, tapi ya mereka-mereka itu ralilo dikalahkan. Ini ada kemungkinan loh PDIP ikut dukung Pak Anies loh. Ada kemungkinan. Dari tingkat elektabilitas yang mendapat elektabilitas itu ya Pak Anies sama Pak Ahok yang paling tinggi di DKI. Keduanya berkomunikasi secara intens loh, sesering mungkin loh. Nah, ini kembali soal warnanya bangsa ini. Bang Sahroni. Tentu perlu dikaji secara mendalam. Ya, utamanya oleh Nasdem ini. Kita semua belum lupa kok. Usai mantan Mendikbud dideklarasikan sebagai calon presiden secara berurutan tuh. Waktu Pilpres itu Pak Joni G. Plate sama Pak SL langsung kena kasus. Des. Masuk. Lah Om Begawan bukan dalam rangka membela keduanya, enggak. Nah, jijik banget no kalau Om Begawan bela koruptor itu. Nggak perlu ketagi betina. Ya, keduanya harus dihukum berat. Nah, pertanyaannya ini, introspeksinya adalah, apakah bila Nasdem tidak mendeklarasikan Anies sebagai capres, mantan Menkominfo dan Mentan itu akan diproses di pengadilan? Apakah kasus BTS maupun yang menumpuk kekayaan pribadi bakal diudet-udet sama penegak hukum? Lah, apakah juga menteri lain yang sekarang masih menjabat semuanya bersih? Walah, pret. Ya semua kena kasus. Ya karena mau nempel-nempel mereka jadi diamankan namanya itu. Ini saya tidak menuduh loh, ini fakta kok. Karena mereka sudah pernah diperiksa, beberapa menteri yang diperiksa. Ya, karena nempel ya jadi rada aman lah. Oh, Begawan nanya beneran nih. Nanya beneran ini. Takok betulan ini. Bukan curiga atau berpikir negatif. Sebab kasus-kasus hukum sekarang ini sering menimpa politisi ketika ada partai yang berani berseberangan sama beliaunya. Berhadapan-hadapan dengan maunya penguasa mesti diseret-seret. Dan masyarakat sudah paham. Tapi ya mau apa? Om Begawan juga bisa apa? Ya bisanya ya ngomongin aja. Supaya masyarakat paham. Supaya banyak membela gitu loh. Mendoakan. Paling-paling ya mendoakan gitu. Nah, yang tidak berhadapan sama penguasa, kasusnya berhenti. Iya, mandegrek itu enggak berlanjut. Padahal, wah, kayak orang umum itu. Hampir semua terseret tersandera kasus itu. Ah, mani jujur-jujuran dioncek ayo. Enggak ada orang jujur. Geletak loh di Indonesia. Lah Kompolnas masih ingat tentang penyidikan impor gula yang dilakukan Kejaksaan di Kementerian Perdagangan. Tahu siapa Menteri Perdagangan? Nah, gimana sekarang pengusutannya? Mandek. Atau kasus ekspor kepala sawit mentah yang menimpa Menteri Perekonomian. Gak jelas tuh perkembangannya. Nah ngendi? Ya begitulah politik Indonesia. Dua kasus ini muncul setahun yang lalu loh. Ketika PAN dan Golkar masih ada di koalisi Indonesia Maju. Indonesia Bersatu. Lah usai rame-rame kasus tadi, dua partai kemudian membentuk koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra mendukung Pak Prabowo Gibran di Pilpres yang notabene adalah didukung oleh kepala negara Pak Jokowi. Aman. Ini saya nggak nuduh loh, kenyataannya seperti itu mau apa itu loh. Nah, kembali ke soal pernyataan Bang Sahroni. Pak Anies bisa dibatalkan. Wah, ojo lah. Ini jan-jane sing ngerti golek ya apa ini kalau Pak Anies dibatalkan ini. Itu memberi tanda-tanda masih beranikah Nasdem tetap mengusung Pak Anies. Ingat loh, ini masih ada 21 menteri Nasdem di kabinet loh. Yakni Bu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau PKS tidak ada beban, ya sebab mereka itu oposisi. Atau jika PDI merapat dan ikut membentuk dukungan, apalagi memasangkan Ahok Anies atau Anies Ahok, ya akankah ada menteri dari PDIP yang tersandung kasus terus diseret-seret? Waduh, ciloko nih. Atau sekjen mereka, Pak Hasto Kristianto yang bakal kena proses hukum berhubungan dengan Harun Masukin. Harun Masiku. Lah Pak Anies sendiri loh menyikapi hal ini dengan santai. Ora kemrungsung. Baginya biarkan proses itu mengalir seperti air Bengawan Solo mengalir sampai jauh. Apa yang disampaikan bangsa ini? Sebagai upaya melindungi partai yang dicintainya mungkin. Jangan sampai hanya karena pilkada.
citra partainya semakin buruk sampai terpuruk itu. Apalagi di DKI. Lah pada pemilu kemarin aja loh, Nasdem mampu mendongkrak suara lumayan gede kok. 55% loh. Loh semua kursi di DPRD DKI fraksi Nasdemnya tadinya hanya 7. Kemarin periode mendatang jadi 11. Tambah 4 loh, banyak itu. Itu kalau bukan hasil kerja keras, wah bisa bubruk. Nasdem itu ora payu. Itu kerja keras para kadernya. Maka dia berupaya seperti itu. Lah PSI yang notabene milik anak presiden, kursinya mancet kok. Menang gue. Stabil mandegrek, tetap hanya 8 kursi. Nah, tambahan kursi di DKI ini tersukses kedua di bawah PKB. Partainya Cak Imin itu diuntungkan banget. Partai PKB ini. Nambahnya 5 kursi. Sehingga bagi Nasdem, Pak Anies ini faktor gula, namun sekaligus faktor jamu. Manis neng yo pahit. Nah, faktor gulanya itu mendatangkan suara. Sehingga mendongkrak kursinya jadi bertambah. Ya toh. Tapi sementara di sisi lain, faktor jamu yang pahit itu mendatangkan kepahitan itu. Warning atau peringatan tadi mesti benar-benar membuat Nasdem hati-hati, penuh perhitungan supaya tidak terperosok. Iyalah. Oh iya ini, waktu Pak Anies berkunjung ke Nasdem Tower, itu pada waktu bersamaan ada Kaisang juga di tempat yang sama itu. Keduanya tidak bertemu atau berpasang-pasang gitu. Padahal sama-sama mau ketemu Pak Surya Paloh itu. Lah mungkinkah waktu itu Ketua Umum PSI meminta supaya Nasdem dukung dirinya? Mungkin jadi calon gubernur minta kepada Pak Surya Paloh, Bu aku didukung ke Pak. Ini mungkin ngomongnya gitu. Lah maklum saja lah. Kursi PSI di DKI itu kan hanya 8 kok. Jadi kurang banyak. Mau ngerangkul siapa itu. Selain itu Nasdem memang berpotensi ada di seberang. Tidak ada di barisan pendukung pemerintah. Nah intinya gimana caranya ini? Kubu lawan itu hanya ada PKS sama satu partai lagi. Sisanya semuanya mendukung Kaisang, karepe gitu. Nah soalnya bagaimanapun survei elektabilitas di DKI bisa jadi nunggu cawe-cawenya kepala negara akhirnya. Nah, orang nunggu cawe-cawe kepala negara bluk. Gak bisa apa-apa. Nah dengan kabar terakhir ini, masa depan duet Anies Ahok atau Ahok Anies jelas semakin kecil peluangnya. Bahaya ini. Untuk berpasangan semakin kecil. Nah sebagai orang yang hobi ngomongin politik atau ngompol seperti Om Begawan ini, ngerasani tok sini pokoknya. Tapi kalau menurut Om Begawan, hadapi ini, jangan takut. Ayolah. Jika para pengancam itu menghadang, terjang aja, tabrak. Sungune banteng nang endi. Namun catatannya, jika memang lingkungannya dalamnya itu bersih, gitu loh. Catatannya harus bersih. Jangan aneh-aneh gitu loh. Nek kotor ya percuma. Lagi harus maju grawok gitu kan. Repot nanti. Ya oke lah. Misalnya ada yang kena kasus tuh. Kita nunggu respon dari PDIP. Gimana menyikapi apa yang disampaikan sama partainya Bu Mega ini. Termasuk Begawan nunggu ini. Ini saran Om Begawan. Ya namanya Begawan kasih saran lah kalau mau dengerin. Kalau enggak ya lupakan saja nih. Saran Om Begawan itu tawarkan Pak Ahok jadi calon gubernurnya. Pak Anies calon wakilnya, wakil gubernur. Sehingga pengusung utamanya ya PDIP. Ini PKS pasti rela. Ini menurut prediksi Om Begawan loh, hitung-hitungannya politik Om Begawan. Daripada rekan koalisi malah mengalami kerugian. Namun jika akhirnya Nasdem menarik diri, batal mendaftarkan Pak Anies, ya Om Begawan gelap. Gelap banget. Berarti ancaman itu beneran nyata. Ada yang kotor di internal, ada yang kasar itu mainnya tuh. Nah di bablas nih, ya nyemplung jurang. Tadinya ya wis lebih baik direm aja. Itulah, moga-moga masyarakat paham apa yang diomongkan Om Begawan ini, khususnya masyarakat DKI. Pilih pemimpin yang punya integritas untuk memajukan DKI lah. Ojo ngawur pilih pemimpin, ojo peh cedak karo penguasa, hancur nanti wilayahnya. Gitu ya, pesan kawan. Sampai jumpa di lain waktu. Salam kawan, salam ngobrol. Dadah.